Sungguh secara maaf, kalau ada yang sudah nabung untuk mau ke sana batalkan. Jangan. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Nah, ini rahasianya. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Roh Kudus jamah kami untuk kami memulai hari ini mengerti dalam nama Yesus. Untuk mempercepat dan mempermudah. Saya pakai istilah gini. Saudara tahu kata kuota? Ya, di Batam sering banyak bicara kuota karena kan sudah dari area bebas. Apa ini? Free trade-nya, perdagangan bebas. Nah, apa itu kuota? Jatah jumlah sekian. Nah, kalau kuotanya terpenuhi, baru boleh. Ternyata Papa di surga menetapkan sebuah angka kuota yang kita nggak pernah tahu itu berapa. Jadi begini saudara, di hati Papa di surga itu ada angka. Dan ini rahasianya. Yang gereja harus tahu rahasianya angka ini berapa. Kalau jumlah bangsa-bangsa yang sudah memenuhi kuota yang masuk dalam keselamatan. Dan ingat, menurut Faisal Malik, dari bangsa-bangsa lain itu 42%-nya itu keturunan Ismail dan Esau. Dan itu yang terbesar ada di Indonesia. Kalau kuota itu terpenuhi, baru keselamatan untuk Israel terjadi, saudara. Aduh, ini luar biasa. Saya teruskan dulu ayat 20. Nah, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Dengan jalan apa? Kuotanya terpenuhi. Nah, berapanya itu kita nggak tahu. Nah, caranya tahu bagaimana? Jangan nunggu ngitung, pokoknya nginjil terus. Itu maksud Papa. Katakan amin. Angkanya urusan dia nanti sudah. Pokoknya kita kerja dulu sampai mereka masuk. Yang tahu cuma dia. Kalau kita cuma ingin tahu angkanya, kita malas nggak mau nginjil, cuma ngitungnya aja dulu nanti itu. Jahat sekali kita jadinya. Oke? Ayat 28. Saudara, ini hebat sekali. Lagi sekali Roh Kudus buat kami mengerti dalam nama Yesus. Mengenai Injil, Israel itu apanya? Ngeri loh. Saudara tahu bedanya musuh dengan setru? Mana lebih jengkel kan? Ayo, setru. Mengenai Injil, Israel itu setru Tuhan. Ngeri sekali. Karena siapa? Karena kamu, yaitu kita. Nanti saya akan uraikan ini. Tetapi mengenai pilihan, ini Kejadian 24 itu. Mengenai pilihan adalah kekasih Tuhan oleh karena nenek moyang. Nah, kalau saudara ingin tahu jawabannya, yang tadi saya sebutkan, mengapa orang Yahudi bisa hebat begitu? Ayo, kalau kita jadi Tuhan itu kayak kita, batalkan semua. Ayo lihat ayat 29-nya. Ini rahasianya. Sebab Tuhan tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Mau protes apa ayo? Ayo, mau protes apa? Bukan hak kita. Karena dia nggak pernah menyesali. Saudara, kita kagum pada yang namanya kasih karunia itu. Oke, saya kembali ke ayat 28. Saya gambarkan begini, saudara. Mudah-mudahan ini menolong saudara. Karena ini yang saya dapat dari Roh Kudus pertama saya dibawa mengerti rahasia ini. Kalau kita ini orang tua, punya anak-anak, nggak banyak misalnya. Di rumah kita banyak makanan, banyak barang, pakaian, sepatu, sudahlah banyak. Ternyata anak-anak kita jahat kepada kita. Dan mereka lari. Kita sedih karena anak ini lari. Tapi di rumah barang begini banyak. Kita lihat anak-anak tetangga pada nggak punya. Kita panggil, ayo kamu kesini. Ayo ambil ini, aku bagikan. Akhirnya anak-anak tetangga subur-subur, makmur-makmur. Wah, diberkati. Karena apa yang kita punya itu lebih. Nah, itu artinya. Karena demi Injil, mereka seteru.
supaya kita yang dapat. Ngerti? Jadi kita ini anak tetangga. Katakan amin. Betul tidak? Kita kan bukan punya hak. Itu kan Ishak yang punya hak. Karena janjinya. Tapi Ishaknya lari. Maka dia berikan kepada kita. Maka itu karena Injil mereka seteru. Gara-gara kita. Tapi kalau karena pilihan, oh itu kesayangan. Nah sekarang papa bilang begini. Hei mantan anak tetangga. Ngerti kau sebagai bahasa ini? Ingat Roma 1:14. Saya suka kata itu. Aku berhutang. Saya tiap kali baca ayat itu, saya tuh gak bisa pelit untuk hidup. Maka itu kalau masih ada orang Kristen pelit, dia belum ngerti kasih karunia. Bayangkan, kita ini berhutang semua loh saudara. Aku ini berhutang. Lagi sekali Roma 1:14, jangan lupa. Berhutang kepada semua orang. Termasuk orang Yahudi, orang Yunani, orang bukan Yahudi, semuanya. Kenapa berhutang itu tadi? Jadi gini, Papa berkata, hei mantan anak tetangga yang telah aku kasih. Gara-gara anak kesayanganku lari menolak aku, maka aku selamatkan kamu. Sekarang tolong aku. Dengar kata-kata Papa. Ini saya terjemahkan bebas ayat 28. Roma 11. Sekarang tolong aku. Demi anakku itu. Kamu cari tetangga-tetanggamu yang lain. Ngerti nggak perintah ini? Kamu cari tetangga-tetanggamu yang lain. Bagikan ini. Kalau jumlahnya sudah cukup, aku baru bisa panggil anakku sendiri pula. Maka itu kalau gereja nggak punya misi jahat, saudara, membuat sakit hati Papa. Karena ini anaknya ini loh, yang nggak bisa dia selamatkan sebelum kita mantan anak tetangga ini membayar hutang kita dengan jiwa-jiwa bangsa-bangsa lain itu tadi. Dan lagi sekali 42% dan sebagian besar ada di Indonesia, saudara. Ini mata Tuhan untuk Indonesia itu gara-gara ini. Yang terbesar itu mau diapakan itu orang. Maka itu tugas kita belum selesai. Kenapa saya sangat menentang gedung gereja dibangun besar-besar? Alasannya sederhana. Setiap kali orang bangun gereja yang besar, saudara, itu membuat sakit hati mereka. Kenapa? Nah, coba jawab. Kalau saudara belum mengerti, maka itu gereja perang terus. Gara-gara ini. Kenapa saya menentang gedung gereja besar-besar? Dan jawabannya membuat sakit hati mereka. Kenapa bisa membuat sakit hati mereka? Ayo cepat jawab dulu. Kalau saudara belum ketemu jawabannya, saudara akan klik dengan apa yang Papa punya. Rencana yang besar itu tadi. Kenapa kalau orang Kristen buat gedung gereja besar-besar buat mereka sakit hati? Ayo. Nah, ini yang gereja nggak pernah mikir. Maka itu kenapa saya dibenci oleh banyak gereja. Gara-gara rahasia ini. Akhirnya banyak pendeta mengatakan Daniel itu anti gereja. Tunggu dulu. Kalau kita buat gedung gereja besar-besar, mereka sakit hati. Sebab mereka tahu yang ngisi nanti mereka yang masuk ke situ. Loh siapa lagi kalau nggak mereka? Dari mana kita dapat tambahan? Loh cepat jawab. Loh iya atau tidak? Nah ini kesalahan kita. Makin besar gereja kita, makin jauh jarak kita dengan mereka, saudara. Makin jauh. Karena mereka tahu yang mau ngisi siapa. Berapa jumlah orang Kristen di negara ini. Kan mereka ngitung. Betul tidak, saudara? Maka itu, kalau ada pendeta mau buat gedung gereja batalkan dulu, nggak ada gunanya. Bangun sekolah lebih baik daripada bangun gedung gereja. Lihat itu. Yang mereka perlukan bukan gedung gereja. Yang mereka perlukan jawaban, aku haus minta air. Bukan kebaktian. Kiranya sudah mengerti akan hal ini. Terus minta pewahyuan lebih dalam oleh Roh Kudus. Nanti kan lebih jelas, lebih jelas. Maka tugas kita sekarang bukan sibuk dengan kebaktian, bukan sibuk dengan membuat gedung, tapi sibuk bagaimana anak-anak Ismail dapat air. Karena mereka berseru-seru. Dan Yahweh mendengar seruannya. Kita yang bawa air kepada mereka. Lewat Indonesia, kalau mereka beriman, kita pun sudah lebih punya iman lagi. Karena Wahyu 11 ayat 15 tadi. Pemerintahan atas dunia
dipegang oleh Tuhan kita dan yang diurapinya. Tuhan menolong kita semua untuk jadi pelaku firman. Tuhan memberkati kita semua.